Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida Rifakonita dengan NIM I1D020025 dari kelas A jurusan Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi metabolisme zat besi dari mata kuliah metabolisme zat gizi mikro yang saya dapatkan pada semester 4 ini. Ringkasan ini akan saya sajikan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama yaitu, bahan makanan apa saja yang merupakan sumber zat besi? Jawaban dari pertanyaan ini yaitu, biasanya zat besi ditemukan pada makanan yang bersumber dari tanaman atau disebut dengan makanan nabati, seperti pada artichok, bayam, kentang, kacang-kacangan, brokoli, dan parsley. Namun, zat besi juga dapat ditemukan pada makanan hewani. Zat besi bisa ditemukan pada makanan seperti daging merah dan kuning telur. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu, jenis zat besi yang terkandung dalam sumber zat besi yang tadi disebutkan adalah? Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu, pertama, makanan nabati seperti artichok, bayam, kentang, kacang-kacangan, brokoli, dan parsley mengandung zat besi jenis non-heme. Sementara makanan hewani seperti daging merah dan kuning telur mengandung zat besi jenis heme. Lalu, pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan perjalanan absorpsi zat besi di dalam tubuh manusia. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu, pertama, zat besi masuk ke lambung dari kerongkongan. Untuk zat besi jenis heme, pertama, heme akan dilepaskan dari ikatan goblin pada hemoglobin. Lalu, heme tersebut terbentuk menjadi fero maupun feri di usus kecil. Setelah itu, fero diabsorpsi melewati brush border dengan bantuan heme carrier protein 1. Lalu, untuk zat besi jenis non-heme, zat besi jenis non-heme ini akan dilepaskan dari komponen makanan dengan bantuan dari HCl dan protase. Zat besi ini kemudian akan berbentuk menjadi fero maupun feri di usus kecil. Setelah itu, fero diabsorpsi melewati brush border dengan bantuan transferrin. Setelah itu, pertanyaan keempat yaitu, jelaskan sistem transportasi zat besi di dalam tubuh termasuk sebutkan transporternya. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu, pertama, heme dilepaskan dari ikatan goblin pada hemoglobin dan ditransport ke enterosit oleh heme carrier protein 1. Di dalam sel ini, zat besi dilepaskan dari heme dengan heme oksigenase. Zat besi yang dilepaskan dari komponen makanan sebagian besar ditransport ke dalam sel dengan bantuan divalen mineral transporter 1. Zat besi yang dilepaskan dari komponen makanan biasanya terikat dengan ligan yang kemudian dikurangi atau ditransport oleh integrin untuk memasuki sel pencernaan. Transport zat besi juga dibantu oleh transferrin. Kemudian, pertanyaan kelima yaitu,
bagaimana sistem penyimpanan zat besi? Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu zat besi yang tidak diangkut oleh transferin disimpan sebagai ferritin di dinding usus, hati, dan limpa. Zat besi juga disimpan sebagai hemosiderin di hati ketika zat besi melebihi kapasitas penyimpanan ferritin. Lalu, pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6, adalah apa saja interaksi yang mungkin terjadi antara zat besi dan dengan zat mana? Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, zat chelator. Zat ini membentuk kompleks dengan ion logam. Lalu, yang kedua, ada zat ligan. Zat ini mengikat kompleks dengan mineral. Lalu ada pula fruktosa, sorbitol, askorbik, sitrik, laktik, dan tartarik. Zat-zat ini meningkatkan penyerapan zat besi. Sekian ringkasan materi zat besi pada mata kuliah metabolisme zat gizi mikro yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun perkataan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.